Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan YouTube sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ketika bagian dalam AC mobil saya dimasuki oleh tikus, kawan-kawan. Jadi ini adalah kendaraan sedan ya, Lancer. Tikusnya bisa masuk, itu saya tahunya dari baunya ya. Bau AC-nya kok dihidupkan agak sedikit seperti bau-bau tikus. Terus ketika dinyalakan kencang ini ya, ini untuk putaran blowernya saya nyalakan kencang, itu ada suara seperti kaki-kaki ya, jadi seperti tikus itu berlarian di dalam ya. Tuh. Jadi ini juga kali pertama saya membongkar ya. Jadi untuk membongkar bagian AC, rata-rata mobil sama ya, bagian AC-nya itu letaknya di bagian laci ini ya. Jadi di laci ini kita buka ya. Ini laci saya ada multitester ya, untuk mengecek misalnya ada kabel yang putus atau sekring yang putus pakai ini ya. Terus selain itu di sini saya juga punya OBD scanner untuk mengecek misalkan lampu cek engine-nya menyala dan sebagainya. Terus di sini saya juga ada power bank sekaligus sama lampunya ya, kawan-kawan. Ini untuk jaga-jaga saja kalau misalnya kita butuh melakukan perbaikan ketika malam hari di jalan misalnya ya. Nah setelah ini dibongkar, bagian sini itu sebenarnya ada pengancingnya ya, kawan-kawan. Tapi saya pernah servis sebelumnya di bengkel, bengkelnya melepas ini dan lupa dikembalikan ya, mungkin hilang kemana ya. Jadi untuk membongkarnya kita hanya menekan ini saja ke sini, tekan begitu saja, terus ini ditarik ke bawah ya, sudah lepas. Nah bagian ini adalah bagian AC nya, kawan-kawan, filter AC ya. Itu adalah kipas blowernya, itu bagian kipas blowernya. Nah bisa diamati kawan-kawan, di sana kipas blowernya itu beberapa sudah tergigit oleh tikus, kawan-kawan. Saya zoom ya. Nah itu ada bekas gigitan tikus ya. Ya bagian yang ini ya, bagian yang ini tergigit tikus, yang lainnya utuh. Terus untuk bagian lainnya yang tergigit oleh tikus ini ya, kawan-kawan. Nah ini sudah ya. Nah tipsnya supaya tikus tidak bisa masuk ke ruangan AC ini sederhana ya, kawan-kawan ya, tapi jarang kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu. Ini sebenarnya tertutup ya, kawan-kawan. Ini sebenarnya tertutup. Untuk pembersihan kemarin ini saya bongkar, saya silet ya. Nah, ini. Posisi sebelumnya itu ini ya, ini ada di sini ini. Ini memang boleh untuk disilet kalau misalnya mau dikasih filter ya, filter udara misalnya. Ini. Posisi sebelumnya di sini ya, jadi ini tertutup. Sebelumnya tertutup. Nah ini ya, ada bagian di AC itu yang menunjuk seperti gambar mobil, terus di sini ada udara yang muter begini ya. Kalau ini menyala berarti aliran udara AC itu aliran dalam ya? Tidak ada udara luar yang masuk. Contoh ya, ketika ini saya tekan ya. Nah itu ya, ini menutup. Jadi ini menutup, ini juga, ini sebelumnya kan tertutup oleh plastik tadi ya. Ini tertutup, ini juga menutup. Jadi udara untuk pendinginan AC itu dari luar, kawan-kawan, kalau seperti ini posisinya. Jadi kalau seperti ini, bagian lubang yang dari luar itu akan terbuka, tikusnya bisa masuk ke dalam. Nah kalau misalnya lampunya ini mati, nah kalau lampunya ini menyala, ini ya, kalau lampunya menyala dia akan menutup lubang yang dari luar, sehingga aliran udara AC itu diambilnya dari dalam. Udara hanya bersirkulasi di dalam ruangan kendaraan kita, jadi tidak ada udara luar yang masuk. Ini kalau lampunya ini menyala. Jadi kalau lampunya ini dimatikan, itu artinya aliran udara itu didapat dari luar, kawan-kawan. Nah, tapi kalau lampu yang tadi saya tunjukkan itu menyala, berarti udaranya itu ngambilnya dari dalam. Itu ya. Ini penting ya. Jadi ketika mobil terparkir lama, itu sebaiknya
bagian lubang yang ke arah luar itu ditutup. Jadi untuk lampu ini harus menyala supaya lubang yang dari luar itu tertutup. Itu ya. Ini tips sederhana tapi penting ya. Jangan sampai tikus masuk ke dalam kabin terus mengotori kabin-kabin kita ya. Dia berak dan sebagainya terus memakan kabel-kabel. Nah, itu sangat resiko ya, apalagi memakan kabel yang mengarah ke ECU. Tuh. Jadi usahakan kalau mobil terparkir lama, posisinya ini harus menyala. Mesin dimatikan nggak masalah ya kawan-kawan. Yang penting bagian ini itu sudah tertutup. Kalau misalnya mati, pengambilan udara dari dalam yang tertutup, berarti udaranya diambilnya dari luar, begitu ya kawan-kawan ya. Tuh. Jadi kalau seperti ini posisinya, itu tikusnya bisa masuk. Jadi supaya tikusnya nggak bisa masuk lagi, ini harus kita tutup. Pengambilan udaranya dari sini, dari dalam sini ya. Ini saya sudah membelikan untuk filter, karena bagian di sini itu sudah saya sileti ya. Sebelumnya kan terpasang ini ya. Ini memang memungkinkan untuk disileti karena dia ada panduannya ini ya, ada dekok-dekoknya ini. Ini saya sudah membelikan filter AC. Filter AC ya. Ini judulnya ini ya, Air Cleaner Element Mitsubishi Motor. Kode partnya ini. Ini saya belinya juga cukup lumayan mahal ya. Made in Japan katanya. Untuk produknya sendiri ini ya. Ini tertulis untuk Pajero Sport. Sepertinya nggak cocok ya. Oh, cocok ya kawan-kawan ya, cocok ya. Saya nggak salah beli ya ternyata. Jadi saya nggak tahu ya ini ukurannya berapa kemarin itu. Saya hanya memastikan bentuknya ini saja ya. Ini bentuknya ada untuk bautnya, ada untuk bautnya. Ini hanya mengira-ngira ya. Harganya kemarin 100.000 ini kawan-kawan. Tapi untuk dari keaslian produk, saya juga kurang tahu ini asli apa tidak. Karena di toko lain saya menjumpai produk yang seperti ini juga, cuma nggak ada label Mitsubishi motornya, nggak ada labelnya ini. Mitsubishi Pajero Sport ini nggak ada. Jadi hanya putih saja. Nah ini. Produknya persis seperti ini, cuma nggak ada ini saja. Harganya juga beda jauh, harganya cuma 50.000. Nah ini harganya 100.000. Tapi dari kualitas produknya sepertinya sama saja ya kawan-kawan ya. Di sini agak kurang rapi ya. Biasanya kalau produk-produk ori itu rapi-rapi ya. Mungkin ini KW ya. Karena kita tahu sendiri ya Mitsubishi itu produknya mahal-mahal ya kawan-kawan ya. Tuh. Jadi untuk mencegah supaya tikus masuk ke blowernya lagi, saya menggunakan ini ya. Kalau misalnya saya lupa menyalakan yang ini, kalau misalnya lupa menyalakan yang ini, masih ada pengaman lah ya istilahnya, masih ada ini. Nah, selanjutnya yang masalah itu ketika tikus masuk ke ruangan mesin, itu yang masalah kawan-kawan. Kita tidak bisa menutup rapat ruangan mesin. Jadi pasti longgar ya, leluasa tikus itu untuk masuk. Untuk mencegah tikus masuk, saya itu sudah membelikan produk kemarin ya. Ini sekalian review produk ya kawan-kawan ya. Saya sudah membelikan produk. Ini ya produknya, pengusir tikus. Saya belinya di Tuban ya ini ya. Ini baunya sangat, bukannya tidak enak ya, baunya sih enak ya, cuma menyakiti hidung kita. Jadi ketika mencium ini hidung kita itu rasanya perih ya, seperti hanya ketika kita terciprat paint remover ya. Seperti terciprat paint remover tapi di hidung, tapi nggak separah itu ya. Tapi hidung kita itu rasanya sakit sekali ya mencium baunya ini. Jadi kalau kawan-kawan pakai produk yang sama, usahakan untuk memakai masker ya. Untuk produk ini sendiri itu tinggal disemprotkan saja ke bagian-bagian yang riskan, yang ada kabel-kabelnya ya. Kemarin saya semprotkan di bagian-bagian yang ada kabelnya. Contoh di sekitaran kotak sekring, terus di bagian pengapian. Bagian pengapian ini saya semprotkan semua ya.
Pokoknya bagian-bagian yang memungkinkan tikus itu untuk tidur seperti ini ya, bagian-bagiannya rata. Seperti ini bagian-bagiannya rata. Itu saya semprot semuanya ya. 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu saya semprot terus ya. Sampai akhirnya tikusnya nggak datang lagi ya. Saya tahunya tikusnya nggak datang lagi itu dari kotorannya kawan-kawan ya. Jadi sebelumnya itu di bawah mesin ini banyak sekali kotoran-kotoran tikus. Setelah saya semprot produk ini, hari berikutnya itu cuma 1-2 kotoran. Saya semprot lebih banyak lah. Jadi setelah mengetahui kok masih ada kotoran yang saya semprotkan produk ini lebih banyak. Dan keesokan harinya sudah nggak ada. Tapi untuk mencegah tikus kembali masuk, karena ini juga berbentuk cairan ya, mungkin lama-lama juga akan hilang ya. Jadi saya semprotkan ulang itu sekitar 3 hari sekali ya mungkin ya. Atau mungkin seminggu sekali lah ya kalau memang kira-kira sudah nggak ada tikus yang datang. Terus usahakan juga untuk bagian garasi itu, bagian lubang-lubang yang di bawah itu tertutup semua kawan-kawan ya. Nah kemarin itu tikus masuknya lewat sini kawan-kawan. Jadi saya tahunya itu dari adanya gundukan tanah di sini, melubangi ini ya tikusnya. Terus saya tutup dengan ini. Ya. Untuk tips-tipsnya supaya tikus itu tidak masuk ya, saya ulangi. Tadi yang pertama adalah bagian sirkulasi udara AC itu usahakan mengambil udara dari dalam. Jadi lampu yang ada panah yang putar balik tadi ya, itu usahakan menyala. Itu artinya pengambilan udara itu dari dalam. Supaya tikus itu tidak bisa masuk lebih jauh. Hanya di bagian mesin saja. Untuk yang tips yang kedua, di bagian mesin itu harus kita bersihkan dan mesinnya itu sering kita panasi ya kawan-kawan ya. Di kendaraannya itu sering kita lihat, sering kita panasi. Terus kita juga bisa menggunakan produk seperti ini ya. Produk pengusir tikus seperti ini ya. Terus kita juga bisa menambahkan beberapa kapur barus di sela-sela yang ada lubangnya ya kawan-kawan ya. Ini kemarin ya, bukan tadi ya. Kemarin saya belikan kapur barus banyak kawan-kawan. Saya beli kapur barus itu sampai 2 kemasan ya, 2 bungkus. Saya taruh di setiap bagian mesin dan di dalam ruangan. Ini ya. Ini untuk mencegah supaya tikus bisa kembali, karena bau kapur barus itu kalau terlalu banyak itu bisa sakit kan ya di hidung. Hidung tikus itu kan sangat sensitif, jadi mereka itu akan sedikit terganggu dengan bau-bauan. Itu untuk tips yang kedua. Terus apa lagi ya? Ya saya rasa sudah sih ya kawan-kawan ya. Kalau semuanya itu sudah kita lakukan, saya rasa tikus itu juga enggan untuk balik lagi. Terus yang penting juga, setelah kita cek ternyata ada tikus, itu jangan lupa untuk kotoran-kotoran dan sebagainya itu dibersihkan dulu kawan-kawan. Ini untuk mencegah tikus itu supaya kembali. Soalnya tikus itu suka membau atau tinggal di tempat-tempat yang sudah pernah dia tinggali. Dia menciumnya dari bau pipis sama bau kotorannya. Tuh. Ya, semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.